Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembuatan aplikasi penjualan ya, atau aplikasi kasir atau point of sale ya. Kita login dulu. Firman, password Firman ya. Sesuaikan dengan akun masing-masing ya, yang ada di dalam tabel pengguna ini ya kemarin. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam data barang ya. Harusnya barang itu kalau kita bayangkan itu ada beberapa yang harus kita buat tabel ya, seperti jenis barang, terus satuan barang ya. Nah, itu harusnya kita buat master ya. Oke, kita buat saja masternya. Berarti pertama-tama kita bikin drop down dulu. Ini kita bikin drop down, kita tanya ke ChatGPT ya. Ini buatkan saya drop down pada menu navigasi Bootstrap 5. Oke. Nah, kita minta buatkan ya sama ChatGPT nya, karena tidak mungkin juga kita hafal semuanya ya. Daripada kita pusing, kita minta buatkan saja. Oke, sebentar, ini belum, ini bukan ya, ini bukan. Nah, ini ya service ini harusnya ini ya, ini boleh kita pakai. Oke, kita ambil yang service-nya ini saja, yang ini sudah pakai drop down, kita copy. Oke, kita bikin di sebelum atau setelah pengguna lah ya, atau sebelum lah ya, sebelum pengguna juga boleh. Kita bikin di sebelum pengguna saja. Berarti kita masuk ke INC nav, kemudian kita tambahkan di setelah pengguna juga boleh lah ya. Setelah pengguna kemudian kita tambahkan satu lagi nanti untuk laporan ya. Untuk laporan berarti di sini nanti. Oke. Nah, ini kita ganti namanya master ya. Master. Kemudian yang pertama ini kita bikin saja, ini kita hapus saja yang lainnya. Kita sisakan satu. Nah, ini misalnya jadi jenis barang, kemudian satuan ya, jenis ya, langsung lengkap saja. Ini kita ganti menunya jadi base URL. Ini kita pakai natif ya. Berarti tidak perlu pakai gini, langsung saja menu.php, menu sama dengan, nah gitu ya, barang JNS. Nah, kita bikin gitu saja ya, barang JNS saja. Ini barang SAT ya, barang SAT. Oke, kita cek dulu hasilnya, coba. Oke, sudah ada di sini ya, master jenis barang, satuan barang, kemudian kita tambahkan satu di sini ya. Ini kita bikin laporan saja. Ini laporan. Nah, ini misalnya laporan penjualan, laporan stok barang misalnya. Oke. Nah, gitu ya. Tapi ini belum kita fungsikan ya, ini biarkan saja kosong dulu. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin menunya dulu. Untuk jenis barang ini kalau sekarang diklik ini kosong ya, tidak ada. Berarti ini kita bikin menu.php. Oh, ini bukan menu.php ya, ini kita dash ya, dash. Oke, dash master jenis barang. Oke, halaman tidak ditemukan karena belum dibuat ya. Nah, kemudian lanjut kita di dash.php nya kita tambahkan di sini. Kita bikin dua ya, barang JNS tadi. Ini kita masukkan saja ke master barang JNS.php ya. Oke, kemudian kita bikin satu lagi, barang SAT ya, satuan ya. Ini juga sama, SAT. Ini rupanya berlebih ya PHP nya.
Oke, barang JNS, barang SAT. Nah, kemudian balik ke menu. Ini yang menu pengguna saja kita copy, yang ini kita copy, kita bikin di dalam folder menu ini master. Di dalamnya ada barang JNS.php, pasti langsung kita bikin file baru lagi namanya barang sat.php, kita pasti juga di sini. Nah, sekarang coba kita tes, kita reload halaman ini. Nah, ini sudah terbuka ya. Oh, cuman di sini belum ini ya, aktifnya belum ada. Sekarang kita tes di navnya tadi. Coba di sini kita tambahkan aktif. Salah. Di sini ya. Aktif coba. Tidak mau ya. Drop down nav. Oh, di sini ya, di navlink ya. Aktif coba. Oke, berarti dia. Nah, ini ya. Ini kita copy saja ini. Kita copy, kita pastikan ke sini dulu, ini ke sini dulu. Kalau ini barang JNS, kalau barang SAT ya. Kemudian di sini di harif ini juga kita tambahkan satu lagi. Ups. Oh, sorry. Ini kita copy. Nah, di sini juga ya. Di sini kita pasti kalau barang SAT atau barang JNS ya. Nah, ini kita cek hasilnya. Oke, nah ini juga sudah aktif kalau satuan barang. Nah, begitu ya. Jadi dia sudah ter-highlight ya. Kita sini. Nah, sekarang kita klik jenis barang. Oke, di sini sudah ter-highlight. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita di jenis barangnya, di jenis barang JNS ya. Kita atur dari atas ya, teman-teman. Sebaiknya kita bikin database dulu, kita bikin tabelnya. Nah, ini kita bikin saja langsung barang JNS. Kemudian ini kita copy saja biar cepat ya. ID underscore pasti, nm underscore pasti. Ini varchar misalnya 50. Ini integer, primary key, auto increment ya. Barang JNS. Kemudian kita bikin tabel baru lagi. Barang SAT, ini kita copy lagi. Ini jadi ID underscore pasti, nm underscore pasti. Ups, berlebihannya. Ini kita bikin varchar 50. Ini integer, primary key, auto increment. Oke, kita save. Nah, sekarang kita sudah ada dua tabel ya, barang JNS dan barang SAT. Nah, pertama kita ke barang JNS nya dulu. Berarti di sini ini langsung saja ya kita gini kan. Nah, ini juga kita sisakan saja nm usernya. Ini edit password tidak kita pakai. Nah, seperti itu. Tinggal ini user. Nah, ini nm user ini kita kontrol H aja, replace jadi nm barang JNS, replace all. Oke. Kemudian users ini kita H lagi jadi barang JNS ya. Kita kontrol H lagi. Nah, ini username ini kita buang. Username dan password juga ya. Passwordnya juga tidak kita pakai. Berarti jenis ini juga kita buang saja. Nah, ini udah betul barang JNS value. Oke, sudah betul. Nah, ini ID user kita ganti dengan ID barang JNS. Replace semuanya. Update barang JNS set nm barang JNS sama dengan ini. Username ini tidak kita pakai. Where ID barang JNS. Oke. Barang JNS ID barang JNS. Wah, udah langsung berubah ya. Sekarang ini kita rubah data pengguna, kita ganti jadi master jenis barang. Oke. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, master jenis barang ya. Di sini ini kita ganti nama usernya ini. Ini kita gini juga aja biar banyak yang berubah. Oh, tidak ada ya. Kita ganti dengan nama jenis ya. Nama jenis barang. nm barang JNS ini kita hapus. ID barang JNS, nm barang JNS, data username kita buang, edit.
yang edit password kita buang juga, tinggal ini NM barang JNS sudah. Kemudian di sini nama lengkap ini kita buang juga, yang ini sampai sini kita buang karena kita cuman nama jenis barang ya. Kita copy saja NM. Sudah, ini sudah berubah. Nah ini juga kita berubah. Ini juga username tidak kita pakai di sini, ini kita ganti jadi nama jenis barang ya. Ini juga nama jenis barang ya. Edit data, edit barang JNS, edit barang JNS. Kemudian ini edit barang JNS. Wah, sudah lengkap ya. Oh, ini modal hapus, ini modal edit pas, ini nggak kita pakai ya untuk edit password. Modal hapus, modal edit, ini modal edit pas tidak kita pakai. Username ini tidak kita pakai, ini juga tidak kita pakai. Oke, harusnya ini sudah jalan langsung ya. Coba kita tes ya. Oke, nama jenis barang kita coba tambahkan. Misalnya jenisnya cair ya. Cair. Nah, berhasil, sudah langsung jadi ya. Jenis barangnya cair, misalnya cairkan misalnya. Berhasil juga. Sekarang coba kita hapus. Oke, berhasil ya. Nah, berarti langsung saja kita bikin cair. Jenis misalnya kapsul misalnya. Oke, lain-lain ya. Nah, begitu juga dengan satuan ya. Satuan barang ini juga sama. Ini sebaiknya tinggal kita copy saja barang JNS ini, kita paste ke dalam barang SAT ya. Nah, ini lebih gampang lagi harusnya ya. Karena ini barang JNS sama barang SAT bedanya cuma di sini ya. Jadi kita kontrol H langsung, kita ganti dengan barang SAT. Nah, barang jenis barang satuan kita replace. Nah, ini harusnya sudah langsung jalan ya. Harusnya sudah langsung jalan. Tinggal di sini paling. Nah, ini jenisnya kita bikin satuan. Tinggal itunya saja ya harusnya. Master satuan barang. Nama satuan barang. Nah, ini nama satuan barang. Ini juga sama, nama satuan barang. Harusnya sudah langsung jalan ya. Kita coba tes saja langsung. Kita reload dulu. Oke, kita tambahkan misalnya satuannya, misalnya lusin misalnya. Ini misalnya bungkus misalnya ini kardus ya. Nah, gitu ya. Satu lusin, satu bungkus, satu kardus. Oke. Dan lain-lain ya. Coba kita edit dulu kardusin. Oke, berhasil, kita hapus. Oke, kita tambah saja lagi. Udah berhasil ya semua ya. Nah, kalau sudah jadi satu memang tidak payah lagi. Tinggal kita copy paste saja. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil, ini master kedua-duanya sudah kita tambahkan. Sekarang kita masuk ke data barang ya. Data barang. Oke. Nah, untuk data barang ini pertama memang kita perlu bikin tabel saja dulu. Kita bikin satu tabel namanya barang. Kemudian di sini ID barang ya. ID barang, kemudian kode barang. Biasanya saya seperti ini ya. Jadi kalau begini artinya kode barangnya itu bisa berubah-berubah karena kadang-kadang kan waktu menginputkan barcode-nya ada yang manual, ada yang pakai barcode scanner kan. Kalau barcode scanner iya dia akurat, kadang-kadang dia tidak akurat juga. Jadi kode barang ini harusnya jangan dibikin primary, karena kalau primary nanti nggak bisa diubah lagi gitu kan, tidak bisa diubah. Jadi walaupun ada kekurangannya, nanti bisa redundansi data ya, artinya bisa ada duplikasi data dengan kode yang sama. Tapi ya by system lah, nanti sistem yang mengecek apakah sudah ada kode itu atau belum. Kalau sudah ada bakal ditolak ya, nanti kita bikin seperti itu. Oke, kita bikin saja langsung ID barang, kode barang, NM barang, kemudian tadi ID barang JNS, kemudian ID barang SAT, kemudian harga beli, harga jual, stok ya, stok, harga beli, harga jual, stok.
Oke, kita bikin begitu dulu. Kita bikin saja user add, tanggal add. Nah, tanggal add ini kita pakai timestamp. Di sini current timestamp, buka kurung tutup kurung. Kemudian ini kita pakai integer saja. Nanti kita simpan ID user yang menginput ya. Ini juga integer. Harganya ini kita bikin double. Harga beli juga double. Ini integer. Nama barangnya kita bikin 100 saja ya, linknya pakai varchar. Nah, yang ini kita bikin varchar 50 ya, besar kali 50 sebenarnya. Primary key auto increment. Oke. Apalagi yang kurang kira-kira? Kode barang, nama barang, jenis, satuan, harga beli, harga jual. Cukup ya, segitu saja dulu. Sekarang kita save. Oke, no ya. Oke, kita langsung berarti kita ke data barang ya. Langsung ke data barang. Nah, untuk data barang ini kita copy dulu. Kita copy. Kita tetap sama saja pakai by apa ya, by ini ya, by modal ya, pakai modal ya. Kita bikin pakai modal. Berarti di sini new file, kita bikin folder baru saja. Bikin folder baru namanya barang. Kemudian dalam ini adalah data.php ya. Ini kita paste yang tadi kita copy dari barang sat ya. Kemudian kita balik ke dash dulu, kita pastikan barang ini. Nah, ini menu barang kita pindahkan tadi ke dalam data.php ya. Data.php berarti yang di sini barang.php ini kita buang. Oke. Ini kita buang. Kita sudah pakai yang baru di sini ya, barang kemudian data.php. Biar rapi saja ya. Biar rapi. Oke, sekarang kita reload. Nah, ini ya data barang. Kemudian ini tinggal kita bikin penambahan datanya dulu ya. Oke, atau kita tampilkan saja dulu. Kita tampilkan dulu, berarti kita jalankan query-nya nanti ya di sini ya. Nah, kalau di SQL enaknya begini nih. Misalnya kita mau bikin relasi tabel ya. Kita panggil dulu select from dulu ya, from barang A, kita joinkan left join barang JNS B on A titik ID barang JNS sama dengan B titik ID JNS, left join barang sat C on A titik ID barang sat sama dengan C titik ID barang sat. Nah, baru kita select A titik bintang B titik, aduh ketutup, B titik NM barang JNS C titik NM barang sat ya. Kita coba eksekusi. Kalau error dia berarti ada yang salah di query nya. Oke, nggak ada error ya, berhasil ya, karena datanya kosong aja nih, tidak tampil apa-apa. Berarti tinggal kita copy ini, kemudian kita balik ke codingan yang barang tadi ini ya, data menu barang data.php. Oke, kita scroll ke atas sedikit. Nah, ini kita ganti select bintang from. Nah, kita pastikan. Kemudian di sini yang pertama kode barang, kemudian nama barang, satuan, jenis ya, jenis, harga beli, harga jual. Nah, kemudian terakhir stok. Oke, kita bikin gitu dulu. Kemudian baru ini kita tampilkan saja ya, kode barang tadi apa ya namanya, kode barang ya, kode barang, kemudian NM barang, kemudian satuan ya, kemudian NM barang sat, kemudian jenis NM barang jen, kemudian harga beli gimana tulisannya, harga beli, kemudian harga jual, kemudian stok. Oke, begitu ya, harga beli, harga jual, stok. Kita reload. Oke, kemudian di sini ID barang sat ini kita ganti jadi ID barang ya, ID barang, kemudian nama NM barang.
Oke, ini kita masukkan saja dari sini semua ya, dari sini saja semua. Berarti ini kita bikin lanjutannya. Pertama kode barang di sini nanti ya, kemudian nama barang yang ini, kemudian ID barang SAT, kemudian ID barang gen, kemudian harga beli, harga jual, dan stok. Oke, udah lengkap ya, tinggal kita ubah-ubah aja nih. Ini data kode berarti nih kode underscore barang, data nama nm underscore barang, kemudian data SAT. Nah, data SAT aja, ID barang SAT, kemudian data gen, ID barang gen, kemudian apa lagi, beli. Nah, ini kita bikin beli aja, harga beli, ini jual, harga jual, data stok, yang ini stok. Oke, tinggal ini kita rubah juga, ini jadi ID barang, kemudian ini nama barang. Oke, ini boleh nama barang ya, nama ID barang sama nama barang. Berarti di sini dihapusnya, modal hapus ya yang ini kita ganti dulu nih, ID barang SAT-nya kita hapus ya, ID barang hapus. Ini juga sama, oh yang hapusnya dulu ya, ID barang. Oke, nah ini kalau kita reload memang belum ada tampilan apa-apa ya, masih ini ya, data barang. Oke, kemudian kita bikin inputannya ya, Oke, pertama-tama di sini dulu. Nah, ini kita copy saja dulu. Nanti di sini kode barang, kemudian nama barang, kemudian satuan, jenis, harga beli, harga jual, stok. Nah, kita paste dulu ya. Berarti yang pertama ini adalah kode barang. Nah, ini kita bikin jadi kode barang. Kemudian nama barang, nm barang, ini jadi nama barang. Kemudian ini satuan, yang untuk satuan nanti ini kita ganti jadi jenis. Kemudian harga beli, ini kita pakai number saja, ini kita ganti namanya jadi harga beli. Ini juga jadi harga beli. Nah, yang di sini jadi harga jual ya, harga jual. Ini kita ganti juga harga jual, ini juga number, harga jual. Oke, kemudian baru stok ya, stok. Nah, untuk stok ini harusnya dia tidak bisa ditambahkan ya, nanti tidak bisa diedit, tapi bisa ditambahkan untuk pertama kali ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data stok itu bisa dari transaksi barang masuk biasanya gitu ya. Kalau bisa diedit gawat ya, sangat berbahaya. Ini kita stok. Oke, coba kita tes, kita reload dulu, tambah. Nah, sekarang sudah terbentuk ya, tinggal kita ubah lagi yang ini untuk satuan. Nah, ini satuan kita ubah dulu, ini inputnya kita ganti jadi select. Ini juga kita hapus saja ya, kita hapus, ini kita hapus. Oke, nah kita option value, kosongkan, pilih jenis barang. Oke, kemudian kita buka PHP. Nah, ini Sgen sama dengan this db get where aduh, sorry, salah ya, salah, saya kirain pakai CI tadi. Oke, MySQL query loh, kemudian select bintang from barang SAT. Nah, gitu. Kemudian kita while sgen dgen sama dengan sgen
mysql fetch array sgen. Nah gitu, kemudian kita loop ya, kita lakukan option value degen, oke, id barang sat, kemudian di sini degen nm barang sat. Nah seperti itu ya, kemudian kita tutup. Oke, sekarang kita tes dulu hasilnya. Kita download dulu satu ini, pilih jenis barang. Oke, sudah masuk ya. Kita lanjut lagi ke yang ini ya. Nah ini kita copy saja, lah ini. Nah ini berarti di sini jenis ya. Oh ini bukan nm barang sat, ini jadi id ya. Nah ini id barang sat. Oke, nah ini juga id barang gen. Nah ini kita copy dulu, id barang gen ini jadi nm. Nah ini juga jadi barang gen. Nah, pilih, oh ini bukan jenis ya, ini satuan ya. Pilih satuan barang, pilih jenis barang. Nah yang ini sudah betul ya. Sekarang kita coba reload. Kita coba tambahkan satuan barang, lusin bungkus kardus, jenisnya kenapa kosong? Ini barang sat, ini id barang sat, select bintang from barang gen. Barang gen, id barang gen. Oh sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oh tadi ini kenapa tidak jalan ya? id barang gen, ini select bintang from barang gen. Coba kita cek dulu. Barang, oh barang jns ya. Ini kita salah, bukan barang gen tapi barang jns. Barang jns ya. Oke, ini barang jns. Ini juga di barang jns, ini nm barang jns ya. Oke. Kemudian oke, ini juga salah ya. Ini bukan nm barang gen ya, tapi ini nm barang jns ya. Terus di sini juga ini bukan id barang gen tapi id barang jns. Oke. Nah ini tadi salah ya, berarti ini jns saja ya. jns data jns, datasat data jns. Nah biar ini kita tidak bingung ya, kita bikin saja ini jns namanya. Oke, sekarang coba kita reload. Oke, tambah, kemudian jenis. Oke, sudah tampil, stok juga sudah tampil. Nah sekarang kita lanjut ke proses PHP nya untuk penambahan data ini. Berarti kita di dalam tambah ya. Nah ini kita ganti dengan kode barang, kemudian nm barang, kemudian id id barang sat, kemudian yang ini id barang jns. Terus apa tadi, kita cek dulu. Nama barang, kode barang, nm barang, id barang sat, id barang jns, harga beli, harga jual, sama stok ya. Nah ini kita ganti jadi harga beli, ini harga jual, stok. Oke, kita copy saja, ini copy, kita pastikan, paste sini, ini kita copy, paste, paste, copy, paste, stok. Aduh, ini kita copy, ini kita paste. Nah kemudian baru kita input. Nah ini sebelumnya kita nanti mau menambahkan ini ya, user add nya ya, user add nya. Kita di dalam koneksi ini ada di sini save user ya, untuk menyimpan user siapa yang sedang login ya. Berarti kita insert saja langsung, insert into barang. Ini kita ganti jadi kode barang, nm barang, id barang sat,
ID barang JNS, harga beli, harga jual, kemudian stok. Nah, kemudian sini user add. Oke, kita bikin seperti itu ya. Berarti di sini tinggal kita bikin sini kode barang. Nah, ini kita koma dulu, kita copy saja ini. Nah, habis ini kita copy kode barang, NM barang, ID barang SAT, ID barang JNS, harga beli, harga jual, stok, kemudian user add di sini ya. Nah, pertama kita di NM barang dulu, kode barang sudah, NM barang, kemudian ID barang SAT, ID barang SAT, ID barang JNS, harga beli, harga jual, kemudian ini stok. Nah, kemudian yang ini baru sesuai dengan koneksi ya, yang ini sales user. Nah, ini kita bikin sales user. Data berhasil ditambahkan, gagal menambahkan data. Oke. Nah, sekarang coba kita tes ya. Kita tes tambah data. Nah, ini kita isi kodenya misalnya 111. Oke, kita coba tes ya. Kode barang, kemudian nama barang, misalnya apa ya, apa namanya, sabun misalnya ya, sabun. Satuan misalnya bungkus ya, kemudian jenisnya misalnya cair, harga belinya itu modal, ini harga beli, harga modal, misalnya harganya 10.000, dijual misalnya di harga 14.000. Stok awalnya ini ada misalnya 30 ya, 30 kita simpan. Oke, berhasil ya, berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke editnya ya, karena proses tambahnya ini sudah selesai, sudah berhasil. Kita cek dulu database. Oh, kita reload. Nah, ini tadi oke, user add-nya pun juga sudah masuk ya. Kalau kita lihat user add 3 ini adalah Firman Santosa ya, adalah Firman Santosa. Oke, di sini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke proses edit ya, editnya ini. Oke. Nah, di proses edit ini nanti kita ubah. Nah, kita balik ke sini dulu. Ini tinggal kita copy saja. Kita copy ini dari kode barangnya sampai ke sini ya. Ini kita paste nih, kita hapus, paste ke sini. Nah, yang ini ID barang SAT kita ganti jadi ID barang. Nah, ini juga sama, ini jadi ID barang. Oh, sebentar kita cek dulu di sini. Oke, ini sudah betul ID barang. Nah, seperti saya bilang tadi ya, kode barang ini bisa diubah ya. Oh iya, tadi belum kita kasih validasi ya. Oke, nggak apa-apa, ini kita bikin saja dulu, kita tes dulu ini. Nanti kemudian ini kita bikin ID sama dengan kasih edit ya, inisialnya NM barang, ini ID NM barang edit. Ini juga sama, ID sama dengan edit, ID barang JNS, ID sama dengan edit. Ini harga beli, ID sama dengan underscore edit, harga jual ini juga sama, ID sama dengan underscore edit. Nah, ini stok juga ya, tapi harusnya stok ini tidak bisa diedit ya, tapi tidak apa-apa, di sini kita bikin edit saja karena untuk pembelajaran ya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini di sini ada, kita cek ya. Pertama itu ada kode, nama, SAT, JNS, habli, hajual, stok. Oke, ada kode, nama, SAT, JNS ya. Oke, ada kode. Ini kita bikin saja dulu kode, nama, SAT, kemudian JNS, kemudian habli, hajual, stok. Oke, ini kita copy, kita paste sini. Ini SAT-nya juga kita paste sini, JNS, habli,
jual, stok, ID barang. Ini kita ganti jadi NM barang. Oke. Kemudian ini kode barang ya, kode barang. Nah yang ini kode. Oke, kita duplikat saja dulu nama, kemudian sat JNS Habeli Hajual stok. Oke, nama sat JNS Habeli Hajual stok. Ini kita ganti jadi stok. Harga beli ya, harga beli sesuai dengan database saja. Harga jual, ID barang JNS, ID barang SAT. Oke, kita coba, kita reload halamannya, harusnya jalan ya. Sebentar, ini kita reload dulu. Edit. Oh, tidak jalan ya. Kenapa tidak jalan? Oh, kenapa tidak jalan ini? Kode nama sat JNS Habeli Hajual, Habeli JNS kita cek di sini. ID, oh iya, ini karena ada duplikat ini nih, ini mengganggu dia. Harusnya tidak ada nih ID nama ini ya. Nah ini karena udah ada ID-nya tidak boleh dua kali ya. ID ini tidak boleh tampil dua kali karena ada ini, jadi terganggu ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Kita reload, edit. Nah, sekarang sudah berhasil. Tinggal kita ke PHP-nya di sini ya. Nah, ini kita copy saja kode barang sampai ke sini ya. Nah, ini ID barang SAT kita ganti jadi ID barang SAT. Oke. Nah, ini ID barang. Ups. Ini jadi ID barang, ini ID barang. Kemudian ini kita ganti jadi barang. Oke. Ini kode barang, yang ini kode barang juga. Nah, kita koma ya, kita copy paste aja nih. Kemudian ada NM barang, ID barang SAT, ID barang JNS, harga beli, harga jual, stok ya. Oke, ini koma terakhir kita hapus. Nah, di sini kode barang sudah tadi, berarti ini kita NM barang ya. Kode barang ini kita ganti jadi NM barang, kemudian ID barang SAT, ID barang SAT, ID barang SAT, yang ini ID barang JNS ya. ID barang JNS, yang ini ID barang JNS juga. Harga beli, harga jual, harga jual. Kemudian terakhir stok ya. Stok where ID barang sama dengan ini. Nah, ini harusnya sudah jalan ya. Harusnya sudah jalan. Sekarang kita tes. Edit, kemudian sabun ini misalnya sabun mandi ya. Kita simpan. Oke, berhasil diedit ya. Berhasil diedit. Sekarang kita hapusnya ya. Nah, hapusnya kita cek di sini dulu. Dari sini ini sudah ID barang, NM barang. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Ini sudah ID barang, nama hapus. Ini juga sudah. Oke, kita lihat proses PHP-nya. Di sini ini kita ganti jadi barang, ID barang. Ups. Ini juga ID barang ya. Nah, gitu. Harusnya ini sudah berhasil ya. Sekarang kita tes saja. Kita tes. Coba kita tambahkan data yang baru. Ini asal-asal saja. Ini asal-asal. Kita simpan.
Oke, ini kita hapus. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang sedikit lagi nih kita kasih validasi ya. Kita lakukan pengecekan di kode barang ini, apakah kode barangnya sudah ada sebelumnya ya. Kita bikin di sini cek ya, check sama dengan MySQL query, kemudian select bintang from barang, where kode barang sama dengan kode barang. Nah gitu ya, cek. Nah ini kita bikin MySQL 6 rows, check ya, kita hitung if check lebih besar dari 0 kalau dia itu sudah ada ya kode barang dengan yang sama. Kalau ketemu kode yang sama, nah itu di sini nanti ya kita echokan saja, echo div class alert danger ya, punya Bootstrap, gagal menambah data, kode barang sudah ada. Oke, seperti itu ya. Echo. Kenapa ini kok merah? Oh, ini bukan titik 2 tapi titik koma. Oke, sip. Else. Nah, kalau belum ada baru dia nanti ini ya, baru menjalankan query simpan datanya. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita tambahkan dengan kode barang 111 ya, 111. Nah ini kan sudah ada kan, ini kita asal-asal ya, kita simpan. Gagal menambah data, kode barang sudah ada. Nah seperti itu. Sekarang di editnya juga ya, yang editnya juga kita tambahkan. Ini kita copy saja. Nah ini kita duplikat ini, kemudian baru cek. Nah ini kita tab ya biar rapi. Juga kita enter biar kelihatan. Cuman di sini ada berbeda sedikit, yang mana kode barang sama dengan ini dan ID barang selain dari ID barang. Artinya dia selain dari ID barang yang disubmit, kalau kodenya itu ada sama dia gagal. Tapi kalau kodenya satu juga tapi ID-nya ID dia ya nggak apa-apa kan gitu. Sekarang kita tes ya. Kita tes sekarang, coba kita edit ya. Kita tambahkan dulu 222. Nah ini asal-asal saja ya. Ini asal-asal saja, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita edit, coba yang di atas ini kita ganti jadi 222 karena udah ada nih ya, harusnya tidak bisa ya. Kita simpan. Oke, tidak bisa ya karena kode sudah ada katanya. Tapi kalau tetap sama 111 ya nggak masalah karena punya dia sendiri. Nah, berhasil disimpan. Oke, ini kita hapus, coba tes apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil menambahkan tadi data master, kemudian data barang. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses transaksi ya. Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.